Dari ujung sini sampai ke sini itu 100 cm. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Abdullah bin Hatta. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat ya semua. Kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya, di mana sebelumnya saya membahas seputar tentang close house yang ada di kampus Unhas. Kali ini kita akan melihat lebih dekat, mereview seperti apa sih proses pembangunan, konstruksinya seperti apa. Kemudian ke depan mudah-mudahan kandang ini bisa selesai dengan cepat sehingga nanti bisa diisi untuk pemeliharaan di kandang close house, kandang kedua. Teman-teman, di depan kita sudah melihat kandangnya. Jadi ini tampak dari dalam ya. Ini konstruksi bagian atas, bagian atap menggunakan baja ringan. Kemudian ini di bagian ujung, jadi di depan ini nanti akan menjadi tempat keluar atau outlet ya, untuk pemasangan blower atau exhaust fan. Itu nanti akan dipasang di bagian ujung sana ya. Kemudian untuk inletnya ya, tadi di arah sana, inletnya itu di bagian ujung. Kemudian kandang ini ya, perlu saya ingatkan bahwa panjangnya itu 120 meter, kemudian lebarnya 12 meter ya. Tinggi kandang ini saya coba ukur sampai dari atas sampai ke bawah, itu ternyata ukurannya menghampiri angka 280 cm. Apalagi posisinya ini di bawah itu tidak rata, jadi akan dicoba, ini kan agak ke dalam turun ini, jadi ini ditimbuni supaya nanti bagian lantai ini rata ya. Apalagi nanti akan dicor ya untuk bagian bawah. Dan untuk pengecorannya itu dilakukan beberapa lapis. Jadi pengecoran awal, kemudian nanti akan dilapisi menggunakan plastik, kemudian nanti dicor lagi tidak menggunakan plastik. Takutnya kelembaban ya akan mempengaruhi performa ayam. Jadi kelembabannya akan sangat tinggi ketika misalnya tidak menggunakan plastik ya. Sampai di bagian ujung. Nah, ini di bagian ujung seperti inilah konstruksinya ya. Ujung di sini nanti akan menjadi dudukan untuk blower ya, atau exhaust fan. Ini kemudian kita bisa lihat ke arah dari belakang ke depan ya. Ketika kita menghadap seperti ini, maka kita akan berlawanan dengan udara ya. Jadi arahnya udara akan masuk lewat ujung inlet di ujung sana, kemudian nanti akan diisap di blower di bagian ujung sini, tempat nanti udara keluar ya. Kita akan coba ukur ya, dari ujung cor ini ke paling sebelah kiri ini sampai keluar. Itu tadi kita coba ukur itu 100 cm ya, 1 meter dari ujung sini sampai ke sini itu 100 cm. Kemudian yang di atas ya, itu kalau kita perkirakan ya sekitar 1 meter juga. Di bagian sini tadi saya sudah ukur juga panjangnya 100 cm.
Kemudian ini untuk sengnya mengarah keluar itu sekitar di atas 100 cm ini, perkiraan sekitar 120 cm ya. Ini kita masih di posisi ujung kandang ya. Ini di bagian bawah ini memang agak pondasinya agak tinggi ya, karena mungkin ini agak ke dalam struktur tanahnya, makanya ini agak tinggi sehingga nanti akan ditimbuni ya sampai posisi lantai rata. Jadi lantai nanti akan dicor, namun sebelum pengecoran itu digunakan plastik ya. Untuk bagian tiang ya, ini tiang baja ringan ya. Ini ada tiang utama ya, menggunakan besi, ini besi sampai ke ujung ini besi ya. Di bagian tengah juga saya lihat di bagian ujung sana itu menggunakan struktur besi juga ya. Itu mungkin sebagai bagian utama, tiang utama dalam konstruksi kandang ini. Nah, untuk tiang yang ada sekarang di depan ini merupakan baja ringan. Ini baja ringan tadi saya sudah ukur ya, jarak antara titik ini sampai di sini itu panjangnya 1 meter atau 100 cm ya. Begitupun jarak yang di bagian sana. Jadi antara satu tiang ini dengan yang di sebelah itu jaraknya 1 meter ya. Berdiri di bagian posisi tengah antara kandang pertama dengan kandang kedua. Yang di depan ini kita sudah bisa lihat, ini kandang pertama ya. Itu bagian blowernya sementara berjalan. Jadi di dalam kandang pertama ini ada ayam. Kemudian di tempat kita di sini merupakan kandang yang kedua. Sekarang saya mencoba untuk masuk ke dalam ya. Ini tampak saya mengambil gambar dari dalam. Saya coba lihat, ini ada pipa ya. Pipa. Ini pipa saya belum coba ini tahu fungsinya apa ya. Tapi saya lihat dari beberapa titik itu ada pipa. Kalau saya lihat ini jaraknya sekitar 5 meter. Ini pipa. Kita mencoba melihat di bagian atap. Ini konstruksi bagian atap ini sangat bagus ya. Jadi banyak bagian-bagian yang saling berpegangan antara satu rangka ya. Ini agar konstruksi kandang ini lebih kuat tentunya. Dan perlu kita tahu bahwa kandang ini tidak memiliki tiang tengah ya. Jadi oleh karena itu, untuk agar kandang ini bisa lebih kuat dan bisa lebih aman ya, tentunya ini konstruksi bagian atas ini perlu Bapak Ibu peternak harus perhatikan agar kandang yang mungkin Bapak Ibu akan buat itu bisa lebih kuat, lebih tahan lama, dan bisa digunakan lebih lama.
beton pembatas ya. Tadi kita sudah berada di posisi outlet atau blowernya. Sekarang kita bergeser di depan. Ini kita sudah hampir mendekati posisi ujung tempat inlet, tempat cooling pad. Nanti kita akan coba lihat lebih dekat seperti apa strukturnya. Bagian cooling pad ya. Jadi ini tadi saya coba ukur di bagian ujung sana, yang itu sampai ujung bagian sini itu panjangnya sekitar 18 meter ya. 18 meter kurang lebih ya, kurang lebih 18 meter ini. Kemudian ini bagian ujung sampai di sini itu 123 ya, 123 cm. Kemudian untuk ketebalannya sekitar 11 cm. Ini tiang utama menggunakan besi. Kemudian dinding pembatas antara area kandang dengan space area. Space area itu di sebelah. Nanti kita akan lihat space areanya seperti apa model konstruksinya. Nah, seperti ini space areanya. Ini jadi disinilah nanti akan menjadi tempat gudang, kemudian tempat untuk kontrol panelnya untuk mengoperasikan kandang ini. Jadi di dalam ruangan inilah nantinya akan menjadi lokasi tempat pengontrolan atau anak kandang atau petugas kandang mengawasi dan mengontrol dan mengecek kondisi ayam yang ada di dalam nantinya. Ini ada bagian jendela, bukan jendela ya, tapi ini mungkin nanti akan transparan ya untuk tempat nanti bisa melihat kondisi ayam. Kemudian ini bagian pintu. Ini pintu. Ini tadi kita sudah coba ukur jaraknya 4 meter. Kemudian ini 12 meter. 4 meter. Ini besi utama, tiang utama pada kandang ini. Kemudian di bagian tengah juga ada. Ini di bagian tengah di jarak antara yang ujung tadi itu tepat di 60 meter. Kemudian di ujung sana lagi ada di ujung 120 meter. Jadi ini tiang utamanya yang perlu Bapak Ibu harus perhatikan. Ini bagian celah pintu. Kemudian di bagian sana juga. Ini jaraknya sekitar 130 cm ya. Tapi yang lainnya ini 100 cm ya. Masing-masing 100 cm atau 1 meter.
antara ini dengan ini itu 1 meter, kemudian keluar ya berdasarkan panjang keluar atap itu 1 meter. Jadi jaraknya 2 meter sampai ujung selokan nantinya. Di depan ini ada bagian celah, jadi itu nanti bagian pintu ya. Di bagian sana juga ada celah kedua, kemudian di bagian ujung ada celah ketiga, jadi itu bagian pintu keluar. Ini untuk akses jalur masuk dan jalur keluar ke kandang.